Audio ada ya? Nggak ada, Pak. Oh, oke. Boleh diulang lagi? Jadi penekanannya di oke. Oke, kita cek ya. Di fokusnya ada di mana nih, Mas? Ada dua ya, yang sisi kiri. Anda membagi dua ya, sisi kiri dan sisi kanan. Tapi fokusnya itu ada di atas yang gambar jeruk yang bergerak sama gambar ini ya, yang handphone ini ya, flashcard ini. Ya, Iya, Pak. oke. Jadi logo nggak dianimasi. Kemarin kan sudah ada tugas logo animation kan? Kenapa nggak dimanfaatkan itu? Ini kan hanya menempel logo ya. Oke, elemen poster itu kan harus ada logo, kemudian ada konten, kemudian ada interaksi, ada di terakhir itu call to action. Call to actionnya kan harusnya mengajak orang untuk membeli produk ini. Dengan cara apa paling bawah, misalnya join me atau ada QR code untuk bisa masuk ke mana pembeliannya, apakah di Play Store atau di website atau di e-commerce. Ya, itu nggak ada komponennya, masih kurang. Ya, Iya, baik, Pak. kemudian fokusnya itu kalau mau center aja. Jadi kamu membuat dua kolom metrik kiri kanan. Di kirinya itu ada deskripsi atau teks, di kanannya lebih ke gambar. Tapi kamu beri animasi yang jeruk itu yang membuat fokus hilang ya. Kecuali Iya, Pak. kamu mau menjelaskan flashcard itu sendiri, benefitnya apa, fungsinya apa ya. Oke, pleno itu mungkin tidak penting ya. Jadi skripnya juga jangan terlalu banyak mungkin, tapi bagaimana menggambarkan suatu produk ini apa sih gitu kan. Baik. Soal kamu udah menggunakan tools dan elemennya itu yang banyak keliru sebenarnya ya. Pemilihan tipografinya kurang tepat kecuali huruf flashcard itu oke ya. Baik, Pak. Oke, tolong direvisi lagi untuk benar-benar, tapi untuk minggu depannya. Tapi ini hari ini banyak assignment yang harus dikerjakan di kelompok. Oke, thank you. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Silakan yang lain, kelompok yang lain. Jadi Nuril tadi itu kelompoknya Mas Ali ini udah benar ya, ada produk, kemudian dibuat poster. Dan selanjutnya kelompok yang lain coba nih. Firman mungkin, Firman Maulana. Silakan. Saya cek 1 sampai 2 atau 3, kemudian kita masuk ke sedikit materi.
Silakan, yang saya tunjuk tadi mana nih? Muhammad Ramadan Rafi Purnomo, silahkan. Nuril, ini kedengaran atau enggak sih? Terdengar, Pak. Ini kok temannya nggak ada respon nih. Ramadan ada? Ramadan di Meet ada, Pak, tapi belum respon tadi. Oh. Immanuel Enrico, kalau nggak masuk kelas mungkin nggak usah di absen ya. Baik, Pak. Kita panggil lagi dulu Ramadan, itu nggak masuk ya. Firman ada? Firman juga nggak ada nih. Immanuel Enrico? Baik Pak, saya pindahkan Google Meet-nya ke laptop dulu Pak. Silakan Mas. Mas Nuril ini yang hadir 21 ya mahasiswa, tapi ada beberapa cuma masuk tapi keluar lagi. Ya, tolong dipertimbangkan itu. Baik, Pak. Ya. Nanti terakhir di open kamera aja ya. Yang sudah masuk di ini untuk absennya, Anda boleh melakukan ya di grup ditulis hadir. Sekarang boleh melakukan itu ya. Silakan ditulis di grup hadir sehingga bisa direkap oleh Mas Nuril ya. Saya tunggu absensinya di WA grup, ditulis saja hadir ya. Sekarang sebanyak 22 mahasiswa. Oke, silahkan Immanuel Enrico. Jelaskan ya Pak. Presentasikan ya, maksudnya bahasa dipresentasikan bukan ditunjukkan ya. Silakan. Untuk animasi yang saya buat merupakan sebuah ajakan untuk masuk ke dalam perpustakaan. Oh, ini juga keliru nih ya. Tugasnya itu apa, Mas? Berdasarkan yang Bapak bilang tadi, itu produknya. Produknya adalah Fun Learning ya, kalau tidak salah kemarin di grup itu. Ya Pak. Ini
bukan poster nih ya. Ya, Pak. Call to action doang gitu kan. Padahal tugas kemarin masing-masing kelompok tidak boleh lagi pindah-pindah kelompoknya karena kan menuju ke UAS, project UAS. Nah, jadi di tugas kelompok itu kemarin kita sudah buat yang disebut sebagai animasi untuk logo. Berikutnya kita buat poster digital tapi based on project, yaitu Fang Learning. Anda hanya boleh mengambil produk dari Fang Learning. Anda cari di internet, kemarin katalog juga saya kirim. Satu dari situ Anda kemas dalam bentuk poster. Ini Miss Anda buat ulang ya, bukan seperti ini. Baik, Pak. Ini juga karakteristiknya bukan poster ya, just only call to action. Oke, kita kembali kemana nih? Ada yang mau angkat tangan mempresentasikan tugasnya yang bagus? Silahkan. Bisa Muhammad Falihul ya, Falihul ya. Silahkan Falihul. Ya. Oke. Berarti semua yang miss itu diganti ya. Ya. Oke, ada yang benar dari kelompok lain? Silahkan. Ada yang benar? Kelompoknya. Karena kan mempengaruhi tugas minggu ini ya, tugas berikutnya. Kalau salah ya akan salah terus nih. Oke, karena waktunya udah mau jam 8, saya nggak bisa lama. Nanti kita lihat. Udah paham ya semua? Lukas gimana tugasnya Lukas? Salah atau benar? Kurang tahu, coba saya izin share screen sebentar, Pak. Ya, monggo. Apa sudah terlihat? Kalau seperti, apakah sudah terlihat, Pak? Bentar ya. Sudah. Nah, Kira-kira seperti ini, tapi ya ini karakter poster sudah dapat. Ada judul, ada konten, call to actionnya nggak ada, informasi untuk brandnya nggak ada. Dia lebih ke step, kamu ngambil pula step, fokusnya udah oke. Cuma flow-nya yang salah ya, harusnya kalau Anda posterkan, Anda bisa munculkan satu-satu gitu secara timeline ya. Satu baru yang satunya hilang, muncul 2, muncul 3, baru keseluruhan tetap gitu ya. Baru call to action terakhir, untuk hubungi ini, untuk penjualan ini, untuk apa, boleh pakai kode, klik link ini, join with us, paling bawah ya, atau address for the edufund. Nah masalahnya produknya bukan dari Fang Learning gitu ya, maksudnya Fang Learning ya.
Oke, Secara poster oke ya. baik Pak. Oke. Oke, saya masuk materi. Thank you, Lukas. Saya coba masuk materi. Baik Pak, terima kasih. Nah, ini materinya ada 5. Jadi kan satu kelompok 5 orang ya. Jadi bertambah tugasnya, di mana tugasnya nanti itu adalah masing-masing 1 orang ini jadinya, mestinya. Tapi Anda harus memperbaiki tugas poster, karena hampir semuanya keliru, kecuali ada tadi 1, tapi kurang sempurna juga ya. Saya coba fokus ke sini, silahkan. Kalau hilang fokusnya maka nanti kalian nggak bisa memahami ya. Ini saya coba nanti kirim ke grup juga kali ya. Sebentar ya, saya kirim ke grup. Ingat, tugas proyeknya adalah Fang Learning kan? Oke. Saya coba kirim dulu. Mana nih? Grup WA ya. Yang international student yang hadir siapa ya? International student ada yang hadir? Tidak ada yang hadir, Pak. Oke, tugas saya sudah kirim di grup kalau salah ya, Anda boleh melihatnya. Yang pertama adalah based on project kita adalah produk dari Fang Learning Digital. Ada suatu perusahaan yang bergerak di Fang Learning atau di sebuah perangkat untuk pembelajaran anak-anak. Kemudian tas pertama kemarin adalah logo animasi. Jadi Anda bisa membuat logo animasi dari brand tersebut. Kemudian sebenarnya tugas kedua itu adalah poster digital. Anda bisa membuat salah satu dari produk mereka, tapi per kelompoknya nggak boleh sama. Dan minggu ini sudah masuk 5 produk nih. Ya, kita lihat 5 produk. Ya, kelihatan ya? Nampak nggak? Nampak ya? Nampak, Pak. Oke. Yang pertama itu dicatat, yang pertama adalah video ads. Jadi kita dari poster yang ada animasi, kemudian ada gambar. Nah, sekarang mulai masuk ke video, pemrosesan video. Yang pertama itu adalah video ads. Video ads itu biasanya disajikan dalam platform, bisa online, bisa web, bisa media sosial, bisa koran digital, bisa di mobile application, bisa sosial media dan sebagainya. Ya, gunanya apa? Untuk memvisualisasikan sebuah iklan bagi produk. Nah, kita memilih Fang Learning Digital sebagai produknya ya. Mungkin ke sini dulu. Elemennya apa aja? Yang harus ada key message ya. Key message atau pesan kunci itu gunanya untuk menyampaikan audiens di mana mengtak suatu pesan dalam produk tersebut untuk diperjelas, apakah disorot, diputar, dikasih warna dan penegasan dan sebagainya. Kemudian konten visualnya ya sama, bisa gambar, bisa grafis atau bisa mengambil video, kemudian diatur untuk storyboardnya, kemudian konten visualnya, kemudian apa yang ingin disampaikan itu digabung menjadi satu, jadi menjadi konten. Durasinya jangan terlalu pendek dan jangan juga terlalu lama gitu ya. Ya pas-pas lah, mungkin 3 menit, 2 menit, oke. Okay. Ada suara, bisa musik, bisa narasi, bisa dialog,
tergantung dari kebutuhan ya untuk audionya. Nah, ini tadi durasinya sudah. Kemudian brand identity itu Anda bisa menggunakan logo, Anda animasikan, atau Anda beri tagline, atau Anda mengubah warna dan sebagainya dari kreasi di brand identity. Kemudian di dalamnya juga hampir sama dengan poster, dia ada call to action, itu instruksi atau satu kata atau satu kalimat yang mengajak orang itu mengunjungi webnya atau mengunjungi tokonya kalau online ya, atau melakukan registrasi atau melakukan pendaftaran atau melakukan pembelian atau closing. Ya, untuk personalisasinya bisa disesuaikan dengan target audiensnya atau peminatnya. Misalnya nih, saya pengen iklannya itu hanya khusus untuk orang di Jawa Timur, maka Anda boleh menggunakan, atau Malang aja Anda boleh menggunakan bahasa Malang ya, dan sebagainya. Kemudian ada naratif struktur, efek visual juga, ada transisi, kemudian ada bagian-bagian video yang mana bisa dipercepat, bisa diperlambat, dan sebagainya. Kemudian bisa juga memberi teks pendukung untuk menguatkan informasinya. Serta terakhir adalah metrik kinerja. Ya, metrik kinerja ini bisa dilihat dari berapa jumlah tayangan yang dikonversi nanti dengan jumlah klik ya, tapi metrik ini dalam pembuatannya belum bisa ya. Kemudian video opener, yang kedua adalah video opener. Tadi video ad, yang kedua adalah video opener. Video opener itu adalah sebuah video untuk mengantar paling awal ya. Jadi di dalam video ads itu khusus untuk ads-nya, sedangkan video opener untuk konten yang mau dibuat itu bisa ditambahkan video opener. Dan di video ads sebenarnya bisa Anda buat video opener dulu ya. Ya, jadi mengantarkan sebuah konten untuk disajikan lewat video opener ini. Supaya tertarik untuk melanjutkannya. Elemennya apa? Yang ada judul, visual effect, ada mungkin audio, hampir sama logo branding, pesan singkat. Dia hanya memiliki beberapa elemen-elemen. Durasinya sangat kecil atau sangat pendek, jangan panjang, mungkin sekian detik ya, atau beberapa puluh detik itu sudah cukup. Tetap ada call to action-nya, jadi selalu ada call to action, jadi awal dari suatu konten ya. Kemudian yang ketiga adalah video end screen. Video end screen dikembalikan dari awal, dia berada di paling akhir, penutup ya. Biasanya kalau nonton film ada tuh, ada BTS juga, ada ucapan terima kasih, atau ada apa namanya itu yang dibuat lucu-lucu supaya kesannya itu masih diperoleh ya di akhir sekali. Biasanya rata juga cocok kalau menggunakan BTS, di screen juga ya, supaya orang tahu proses pembuatannya apa aja. Ataukah ada pesan khusus yang mau ditampilkan, di situ bisa dilakukan di video end screen ya. Nah, bedanya di video end screen itu dia mengutamakan dulu call to action. Kalau tadi ada brand identity, di sini dia lebih mengutamakan di call to action-nya di terakhir, karena pesan-pesan di terakhir itu jangan sampai keliru persepsi orang yang menonton suatu video ya. Maka perlu call to action yang sangat jelas, bahkan perlu di penegasan dengan bentuk teks atau warna yang mencolok dari teks tersebut. Kemudian kalau dia berseri atau dia memiliki kelanjutannya, nah maka di sini ada bridging sebenarnya dilakukan di video terkait sebelumnya atau sesudahnya. Ya, Anda boleh melibatkan pemirsa, atau misalnya mau seri berikutnya enggak, atau Anda belum nonton seri berikutnya, silahkan klik ini untuk seri kelanjutannya. Tetap ada logo dan branding, informasi kontak juga penting. Kalau mau berlangganan misalnya itu tambahan aja additional.
ya. Kemudian ada efek visual, yang durasinya bisa diatur. Yang keempat adalah thumbnail video YouTube. Thumbnail video YouTube atau video adalah kalau sudah membuat misalnya lebih dari 10, 40, 60 suatu video itu bisa diatur ya sebagai cuplikan. Nah, maka harus seragam tuh thumbnailnya. Kalau bisa seragam, warnanya harmonis, sehingga ketika orang buka urutan videonya ya, dari 1 sampai 20, nah itu ada kolerasi satu sama lainnya. Jadi itu penting di thumbnail video. Anda juga belajar membuat thumbnail video seperti apa. Ya, yang paling dimunculkan apa, yang apakah kontennya atau pendahuluannya atau apa itu yang dimunculkan sebagai thumbnail. Ya. Perlu gambar yang menarik pada video tersebut. Gunakan teks yang menonjol, gunakan warna yang menarik, pilih tulisan atau tipografi yang benar, sesuaikan rasio ya. Untuk gambar berkualitasnya harus tinggi, kemudian bisa menambahkan desain yang bagus dan konsistensi brandingnya ya. Misalnya warna logo itu selalu sama, posisi logonya selalu sama misalnya, tidak berubah ya. Kemudian yang terakhir transisi ya. Transisi video adalah efek visual. Biasanya kalau tadi kan ada 2 layer atau 3 layer. Nah, supaya tidak kelihatan itu perpindahannya, maka gunakan teknik transisi video. Ya, apakah digeser, dihilangkan, turun ke bawah, naik ke atas, ke samping, ke kiri, ke kanan, atau kemana, itu transisi membuat kalau bagus, halus, tidak kelihatan kalau itu transisi, tapi kalau mau kelihatan itu dibuat animasi supaya orang mungkin butuh fokus, kemudian dilanjutkan dengan layer berikutnya. Nah, tekniknya atau elemennya kita ada fade in, fade out, ya kan? Masuk keluar dari atas ke bawah, atau langsung di cut, ya, langsung cut, langsung muncul, atau crossfade, atau sliding, di slide ya, naik ke atas, atau ganti muncul zoom in, zoom out, dibesarin, baru ganti transisinya, atau dikecilin baru ganti transisinya. Itu masuk ke dalam, masuk di sweep ya, dihapus atau digeser, di wide, dan sebanyak sekali, banyak banget di pola untuk melakukan transition. Anda boleh cari nanti. Nah, ini ada 5, mulai dari video ads, kemudian video opener, kemudian video end screen, kemudian nanti ada di transisi ya. Oke, mungkin kita kasih contoh dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Monggo kalau ada yang ingin ditanyakan. Izin bertanya Pak, tadi kan Bapak sebut ada 5 ya Pak? Ada 5. Yang saya tangkap itu yang pertama video ads, yang kedua video opener, video end screen, thumbnail video YouTube. Nah, yang kelima saya kurang tahu Pak. Transisi. Oh, transisi ya Pak? Ketika Anda, misalnya nih videonya kan ada perpindahan scene ya. Iya Pak. Ya, Anda transisikan seperti apa ya. Kan video itu nggak mungkin satu scene ya, nggak mungkin satu layer. Kalau poster mungkin bisa satu layer. Poster aja Anda buat ada beberapa scene tadi itu saya lihat. Anda boleh gunakan transisi sehingga nampak menjadi satu-satuan. Jadi 5 ya. Iya Pak. Nah, bagusnya itu Mas Nuril membagi per orang untuk membuatnya. Kontennya tetap sama di poster. Pilih satu konten jadi poster dan itu akan dibahas seterusnya sampai ke proyek akhir ya. Sampai belajar deh. Membuat industri di brand awareness multimedia. Ini lagi tren sebenarnya. Cuannya lumayan banyak kalau mau konsentrasi di sini. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin saya coba kasih contoh nih. Yang kita buat nanti sebenarnya akhirannya itu seperti ini ya. Akhirannya ya.
Tapi mungkin belum seprofesional ini, is no problem. Tapi ini menarik banget dari sisi tema, dari sisi video ads. Ini video ads ya, video ads dimana juga nanti bisa ada opening, bisa ada call to action dan sebagainya. Ini masih video ads sebenarnya, tapi bisa menggabungkan dari yang 4 tadi ya. Tapi kalau Anda mau membuat konten silahkan. Hello, it's me, the chair. I was wondering if after all these months you'd like to meet. Nah, sini ada transisi, Bila nanti nggak nampak. kita kan bertemu lagi. 'Cause lonely, I'm Mr. Lonely. Ya, I tadi have sebelumnya nobody, dia all on my fokus, own. Oh, orang How I Indonesia ya. wish, how I wish you were here. Kerana Sakit bila orang ku Indonesia. kenang, ku renung gambar wajahmu. it's been a long day without you, my friend. I will tell you all about Kayaknya it when I pakai see you foto. again. Janganlah kau tinggalkan diriku. Takkan mampu menghadapi semua. Baby, come back. Oh yeah, come on over. Come on over, baby. Yeah, 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 yeah. Brand identity-nya tuh nampak sekali. Ya, call action, ya open. Ini call action terakhir ya. Oke. Transisinya ada, call action-nya atau end screen-nya nampak. Kemudian opener-nya juga oke tadi. Ya, itu sangat keren ya. Kita mau coba lihat satu produk lagi, Coca-Cola kali ya. Ya memang brand-brand sudah terkenal ya. Tapi kok nggak bisa nih? Kok nggak ada ya isinya? Nggak ada isinya. Mungkin yang lain. Oh, ini juga mungkin lebih ke nasional. Kita lihat kalau video ads-nya. Segalanya Segalanya bermula di muka baru hari ini. Kesukaran ini pasti dapat diatasi. Peristiwa ini menjadikan kita lebih berani. Sejarah ini bakal tertulis dan sentiasa diingati, yang akan kita jadikan panduan dan inspirasi. Kita ingat usaha setiap anak bangsa. Kita juga berbangga atas kecekapan perkhidmatan awam dan bersama menaikkan taraf hidup di Asia. Kita di negara ini sentiasa memperjuangkan kesejahteraan mereka yang memerlukan dengan memberikan khidmat atas nama keamanan. Ketika kita memikirkan apa yang berlaku di masa lalu, kita juga meletakkan kepercayaan dan harapan untuk masa hadapan. Kita yang tentukan perjalanan hidup ini, kesejahteraan tanah air menjadi tanggungjawab kita sendiri. Jangan biarkan perjuangan terhenti di sini. Kerana kemerdekaan bukan hanya tonggak sejarah, malah ianya satu pencapaian tertinggi yang membentuk negara berdaulat hingga ke hari ini. Dengan ini, saya menyeru anak bangsa, kita harus sama berganding bahu, yang terinspirasi daripada keamanan dan kemakmuran menjadi sinar yang menerangi dunia penuh kegelapan. Jadi, marilah kita bersama menghadapi cabaran dengan penuh harapan dan keberanian. Maka, dengan ingatan di masa lalu serta keyakinan di masa hadapan, atas izin Tuhan, kita jaga kita pasti berjaya.
Ya, kalau diperhatikan dia banyak call to action dan jadi penegasan di teks ya. Transisinya sangat bagus karena dia menyatu dengan layar kali ini terakhir. When they say we don't know where we're going. When they say that my generation doesn't care. I smile. When they say one person won't make a difference. Jadi aku tetap aku, pilihanku megahkan senyumanku. When they say I'm chasing a lost cause, I smile. When they say I should stay silent, Megahkan senyummu. when they say I'm not staying true to my roots, Iya, tadi yang Anda bisa mencari sendiri sebenarnya, tapi kita pelajari bahwa 5 teknik di video ads itu sebenarnya bisa dilakukan dengan 3 atau 4 cara tadi ya, yang bisa dibuat. Nah, minggu depan silakan dibuat per kelompok. Produknya tetap panggening, posternya diperbaiki. Jadi sudah ada animasi logo, Anda bisa manfaatkan tekniknya. Kemudian ada poster digital untuk brand awareness. Kemudian mulai ke digitalnya ya, yaitu digital multimedia untuk videonya. Ya. Di minggu depan kita tambahkan lagi yang lebih sulit ya. Ada yang ingin ditanyakan? Jadi dengan 5 tas tadi mungkin bisa membagi temannya masing-masing 1 orang 1. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, kita akhiri dulu kuliahnya. Untuk siang nanti mungkin UTS saja, tapi saya hanya beri penugasan UTS-nya ya untuk yang kriptografi. Ya, mungkin itu informasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Makasih Pak. Ya, ditunggu tugasnya lebih kreatif di multimedianya.